Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wahai saudaraku, mari subscribe, like, comment, and share channel kami. InsyaAllah menjadi amal jariah buat antum sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ini kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fasl Tsalis. Pasal yang ketiga, adabul muta'allim ma'a mu'allimi. Adab seorang murid terhadap gurunya. Ada perkataan ulama sufi, al-adab fawqal ilm. Adab itu di atasnya ilmu. Jadi ilmu kalau tidak beradab tidak akan manfaat. Seberapa apapun alimnya kita, kalau kita tidak ada etika, tidak ada adab, maka ilmunya nggak barakah, nggak manfaat, bahkan bisa jadi racun. Setan menjadi makhluk terkutuk karena kurang ajar, karena kurang adab dengan Allah. Bukan karena menentang, bukan karena dia tidak sholat maksiat, enggak, kurang ajar. Ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Itu aja maksiatnya Adam, maksiatnya setan, sehingga menggugurkan semua amal baiknya. Padahal tidak ada sejengkal bumi, tidak ada satu jengkal tanah yang ada di bumi kecuali di situ setan bersujud kepada Allah. Bayangkan kurang apa itu ibadahnya kepada Allah. Tapi karena dia kurang ajar, sombong kepada Allah, dia menjadi makhluk terkutuk. Jadi fasal yang ketiga ini menerangkan bagaimana adab kita sebagai seorang murid kepada guru ya. Ja'a fil athar, atau ada riwayat, ta'allamul ilma, belajarlah engkau ilmu, wa ta'allamu lil ilmi as-sakinah wal waqar, belajarlah untuk ilmu itu tentang ketenangan, as-sakinah wal waqar, dan kekhusyuan. Jadi kalau hanya kita diperintahkan belajar, dari hadis ini kita ambil manfaat bahwa ilmu ini perlu sanad, ilmu ini perlu ada yang bimbing. Di sini Nabi kalau hanya mengatakan ta'allamul ilma saja, maka semua orang bisa belajar. Bisa. Orang kafir yang hafal Quran banyak. Orang kafir yang hafal hadis banyak. Orientalis itu. Nah, kalau hanya sekedar ta'allamul ilmi. Karena apa? Karena dia belajar tanpa sanad. Dia belajar hanya sekedar belajar saja. Nah, untuk supaya kita bersanad, maka perlu ada Quran. Dari guru ini kita menemukan as-sakinah wal waqar. Nah, jadi ta'allamu dan ilmu, untuk ilmu yang kita kait tadi itu sakinah, yaitu kita berguru. Kalau tanpa guru kita bisa belajar lewat apapun bisa kita, apalagi zaman sekarang. Kemudian watawada'u liman tata'allamuna minhu, maka rendahkanlah diri kalian kepada orang yang mengajarkan kalian ilmu, kata Nabi. Watawada'u liman tata'allamuna minhu, maka tundukkanlah diri kalian kepada orang yang engkau belajar darinya, yaitu guru kalian. Qala al-Imam An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yanbaghi lil muta'allim an yatawadha'a li mu'allimihi wa yata'addaba ma'ahu wa in kana asghara minhu sinnan wa aqalla suhratan wa nasaban wa salahan. Fabitawadu'ihi yudrikul ilma. Al-Imam Nawawi mengatakan selayaknya, sepantasnya seorang pelajar untuk merendahkan dirinya limu'allimihi, kepada gurunya, wa yata'addab, dan beradab
dengan gurunya. Wa in kana, walaupun kata Imam Nawawi, sang guru tadi ini asghar min husinnan, lebih muda dari kalian umurnya. Ya, bisa saja terjadi. Ya. Waktu zaman kita kecil-kecil, kita kumpul dengan dia, kita bergurau dengan dia, kita godrok-godrokan sama dia. Tapi seiring waktu, seiring zaman, dia kemudian melanjutkan ilmunya apa segala macam sehingga dia menjadi orang alim. Nah, kita harus menghormati dia. Jangan pandang dia dulu ketika dia menjadi kawan, jangan. Wa in kana tadi itu, wa in kana asghar min husinnan, walaupun dia lebih kecil daripada kamu umurnya, sinnan itu umur. Wa aqallu syuhratan wa nasaban wa salahan, dan walaupun sang guru tadi ini kurang masyhur, dari segi kemasyhuran kurang terkenal, bukan orang apa-apa dia. Dari golongan biasa dia. Bukan habaib, bukan anaknya kiai, bukan lora, bukan. Tapi dia alim. Ngajar kamu, hormati dia, beradab. Wa aqallu syuhratan, baik syuhranya tadi ini, kemasyhurannya tadi ini dari segi nasab. Artinya dia walaupun sang guru tadi ini bukan orang yang tidak senasab dengan kita. Artinya nasabnya, kalau segi nasab di bawah kita umpamanya, harus kita muliakan dia. Harus kita hormati dia. Misalnya kita ini para habaib, para dzurriyyah ini, kita berguru sama seseorang, orang Jawa kah, orang Madura kah, orang Cina kah, siapa kah, guru kita harus kita hormati dia, harus kita muliakan dia. Fa bi tawadhuhi, kenapa? Karena dengan ketawaduan seorang muallim, seorang pelajar kepada gurunya, dari situlah dia akan menggapai yang namanya ilmu. Bahkan di sini Abuya Sayyidina Muhammad Al-Maliki mengatakan dalam satu perkataan beliau mengatakan, Aghdabu ala talib, aku marah, aku murka kepada seorang murid, kata Abuya, alladzi la yahtarim ustadahu, yang mana si murid tadi ini tidak memuliakan gurunya. Walau kana ustad sahibuhu, walaupun sang ustad tadi engkau punya kawan. Wa qala Sayyiduna al-Imam Ali ibn al-Hasan al-Attas, nafa'allahu bih, dia mengatakan, innal mahsul min al-ilmi wal fahm wan nur a'ni al-kashfa lil hujub ala qadri adab ma'a syekh, dia bilang. Wa ala qadri ma yakunu kibaruhu miqdarihi indak yakunu la zalikal miqdar indallah min ghairi syak. Kata Ali, innal mahsul minal ilmi wal fahmi wal nur, apa yang didapatkan daripada ilmu, daripada pemahaman, daripada cahaya. Kita kan belajar kan, itu yang kita ingin dapatkan kan. Kita belajar bagaimana kita mendapatkan ilmu, bagaimana kita mendapatkan pemahaman ilmu, bagaimana kita mendapatkan cahaya. Kata beliau, yang dimaksud dengan cahaya ini al-kashfa, dibukakan, kasyaf, penutup, jadi futuh. Jadi kita belajar itu 3 yang kita kejar. Pertama, ilmu itu sendiri. Kemudian setelah ilmu kita dapatkan, bagaimana kita memahami ilmu itu sendiri. Yang ketiga, bagaimana kita setelah kita mendapatkan 2 ini, bagaimana kita mendapatkan futuh dari Allah SWT, sehingga sama Allah itu dibuka apa-apa yang terhijab dari mata kita. Itulah ketika kita belajar, itu yang kita akan dapatkan. Cita-cita seorang talib itu seperti itu. Nah, untuk kita mendapatkan seperti itu, kata Habib Ali bin Hasan Attas, untuk kita mendapatkan 3 ini, tergantung apa? Tergantung adab kau yang kau punya guru. Ala gadril adab ma'asyekh wa ala gadri ma yakunu kibarahu miqdar indak, menurut kadar besarnya apa yang kau dapatkan, sebagaimana besarnya engkau taat, engkau tunduk kepada guru kamu. Tambah tunduk kamu kepada guru kamu, tambah beradab engkau kepada guru kamu, tambah untuk dapatkan 3 tambah dapat. Tetapi ketika engkau tidak berkurang adab kamu kepada guru kamu, maka 3 ini juga akan berpengaruh. Jadi 3 ini akan kita dapatkan dengan sempurna
itu tergantung bagaimana kita memperlakukan kita punya guru. Kalau kita memperlakukan kita punya guru itu kita muliakan, kita taruh di atas kepala kita, ya guru kita, maka untuk mendapatkan 3 ini akan lebih gampang, akan lebih mudah. Dan tidak perlu lama-lama belajar. Kita bisa menundukkan nafsu kita untuk tunduk kepada guru dan beradab kepada guru. Memang perlu latihan ya. Nah, berkata lagi Al-Imam Ali bin Al-Attas, wa kana al-Amin wal Ma'mun ibn Harun ar-Rasyid yatabadarani na'lai syekhihima. Jadi Ali bin Al-Attas menceritakan bagaimana seorang anak presiden yaitu Harun ar-Rasyid, khalifah yaitu namanya Amin dan Ma'mun, anak beliau, bagaimana beliau berdua ini berebut-rebutan untuk mencapai sendal gurunya, untuk berebut dia, untuk memasangkan atau untuk menaruh atau untuk meletakkan sendal yang dipakai gurunya, berebut-rebut dia. Ayyuhuma yulbisu iyyahuma. Mana di antara keduanya itu yang lebih cepat memakaikan sendal kepada gurunya. Fayaqulu lahuma inda dzalika likulli wahidin wahidah. Akhirnya sang guru tadi mengatakan, udahlah, jangan berebut. Tiap satu sendal satu anak. Nah, udah. Adil dah. Tak berebut-rebut, tidak berkelahi. Sampai berkelahi sampai untuk masangkan sendal ke gurunya ini. Nah, itulah ya. Jadi waqad ruya fil hadis, dikatakan dalam satu hadis, abauka thalatha. Engkau punya orang tua itu ada 3 sebetulnya. Ya, ayah kamu itu ada 3, orang tua kamu itu ada 3. Yang pertama abuka alladzi waladaka. Ayahmu yang orang tua kamu yang melahirkan kamu. Yang sebab keduanya kita ada, itu orang tua biologis kita. Yang kita bernisbahkan nasab kepada dia. Itu yang pertama. Nomor 2, walladzi zawwajaka ibnaka. Orang tua yang mengawinkan putrinya untuk kamu, mertua kita, itu juga orang tua. Jadi harus kita muliakan, harus kita hormati sama seperti kita menghormati orang tua. Jangan dibeli-belikan ya. Nah, kemudian yang terakhir, walladzi 'allamaka, yaitu orang tua yang mengajarkan kamu ilmu. Wa huwa afdaluhum. Yang ketiga ini yang lebih utama daripada yang tersisa tadi itu. Gal Abu Sahal As-Su'luki, berkata Abu Sahal As-Su'luki rahimahullah ta'ala, ini bahaya ini, ugugul walidain tamhu taubah wa ugugul ustadzin la yamhu syai'un albattah, naqalahu an-Nawawi fi tahdhibi. Durhaka sama orang tua itu bisa dihapus dengan kita bertobat kepada Allah, dan insya Allah bisa hal itu kita dapatkan. Apalagi orang tua ini gampang untuk kita itu minta maaf. Ya, segarang-garangnya orang tua, kalau kita itu bisa ngambil hatinya, akan luluh. Wa uququl walidain wa uququl ustadzin, dan durhaka sama ustadz sama guru, la yamhuhu syai'un albattah, tidak akan bisa dihapuskan dengan apapun, tidak akan bisa, kecuali ridho guru. Walaupun kita keliling dunia ini meminta kepada Habib Fulan, Kiai Fulan yang gutub sekalipun, tidak akan bisa kita dapatkan sebelum dapat ridho guru tadi. Berkata Al-Imam Haddad nih, saya kutip dari kitab Adabus Sulukil Murid, beliau mengatakan, wa adarru syai'in al-murid, ya, taghayyara qalbu syekh alaih walau ijtama'a ala islahihi ba'da dhalika masyayikh al-masyriq wal maghrib lam yastati'u illa an yarda anhu syaikhu, kata beliau. Sesuatu yang paling berbahaya bagi seorang murid, kata Habib Haddad, adalah ketika hati gurunya itu berubah kepadanya. Berubah dalam arti kata mulai tidak senang, mulai tidak ridho,
berbahaya ini. Sesuatu yang paling berbahaya bagi seorang murid ketika berhadapan dengan guru yang karena tingkah kita, guru tadi itu berubah dia punya hati. Dilanjutkan surah Al-Haddad. Walau ijtama'an nas, walaupun kumpul nih wali-wali, ulama-ulama timur, barat untuk supaya tidak terjadi seperti ini, mereka tidak akan mampu untuk melakukan itu. Sampai kapan? Ayyarda anhu syaikhu, sampai gurunya ini betul-betul ridho dan ikhlas kepada muridnya, baru bisa. Kalau tidak akan bisa. Ini sesuatu yang paling berbahaya bagi seorang murid ketika membuat hati guru tadi itu berubah, kata Al-Haddad. Kata berbahaya, ya, khotor kalau sampai itu terjadi. Karena kalau sampai itu terjadi, walaupun kita datangi ulama-ulama sedunia ini untuk bisa menandingi atau untuk bisa merubah hati guru tadi itu supaya kualatnya guru tidak sampai kepada kita, tidak mempan. Tetap kualatnya guru tadi itu akan kena kepada kita. Walaupun kita minta perlindungan dengan orang-orang yang ada saat dunia ini, walaupun kumpul semuanya, tidak akan bisa, kata Al-Haddad. Hati-hati ya, kalau udah seperti ini. Jadi betul-betul bagaimana kita dahulukan adab, dahulukan sesuatu yang membuat hati guru itu ridho. Jangan sampai hati guru itu berubah. Nah, wa kana Sayyiduna al-Imam Ahmad bin Umar al-Hinduan berkata, innama hurrimul ilma liqillati ihtiramihim li ahli ilm. Yang menyebabkan ilmu itu kurang barokah, ya, yang menyebabkan hanya yang dapat menyebabkan ilmu itu menjadi tidak barokah, liqillati ihtiramihim, karena kurangnya mereka itu memuliakan para ulama. Karena kurangnya mereka memuliakan para ulama itu akan menjadi sebab ilmu yang didapat menjadi enggak barokah. Ini Al-Habib Ahmad bin Umar Ridwan, seorang wali, kawannya Habib Al-Haddad, kawan mondok nih. Dan mereka berdua sama-sama muji. Habib Allah muji beliau muji. Ini Habib Ahmad bin Umar Hinduan ini penggubah syak itu kasidah selawat Allahumma shalli ala sayyidina wa asqilid dhalimin. Ini beliau yang ngarang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asqilid dhalimin bil dhalimin. Apa lagi itu? Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi. Beliau Habib Ahmad bin Umar al-Hinduan. Wallahu alam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari barakah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menonton video kami. Support channel kami terus dengan Anda klik subscribe, like, comment, and share agar kami semangat terus update konten-konten dakwah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.